kemaksiatan itu, dan maksiat diistilahkan bagi semua pelanggaran, kecil ataupun besar namanya maksiat. Apabila kemaksiatan itu antara hamba dengan Allah yang maha tinggi, dan tidak berhubungan dengan hak manusia, maka taubatnya memiliki 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Lagi zina, berhenti. Lagi bohong, berhenti. Lagi tidak sholat, berhenti. Ya, maksudnya harus dia balas dengan dia kerjakan sholat itu. Yang kedua, menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Dia menyesal tentu dengan maksudnya adalah tidak berkeinginan untuk mengulanginya dalam jiwanya. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu selamanya. Apabila salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Kalau misal, dia lagi berzina, dia berhenti. Oke, saya tinggalin sekarang. Lalu dia menyesali perbuatannya. Tapi, poin yang ketiga dia bilang, kalau ada kesempatan lagi berzina, saya akan ulangi. Ya. Berarti poin ketiga tidak terpenuhi, tidak sah taubatnya. Tidak sah taubatnya. Kalau seseorang sudah bertaubat sekarang, misalnya dari kemaksiatan, lalu betul-betul dia tulus 3 syarat terpenuhi. Dia meninggalkan, dia menyesali, dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Lalu kemudian tahun depan dia terjerumus lagi, maka taubatnya yang pertama diterima. Karena betul-betul dia penuhi syarat. Hanya betul-betul mungkin pada saat tahun depannya imannya lemah, kemudian dia melakukannya lagi. Tentu di sini bukan menggampangkan ya, tapi kita sedang bicara masalah hukum syariat. Lalu dikatakan, dan apabila kemaksiatan itu berhubungan dengan manusia, maka syarat taubatnya ada 4. Yaitu 3 syarat di atas tadi, dan membebaskan diri dari hak pemiliknya. Seperti orang mencuri, menggunjing, memfitnah. Ya. Itu semua berhubungan dengan dosa manusia. Maka dia harus taubat kepada Allah, dan juga dia harus mengembalikan haknya orang itu. Apa yang pernah dicuri dikembalikan sama dia. Dia pernah merusak nama baiknya orang, dia perbaiki nama baik itu. Dia pernah memfitnah, dia meluruskan. Di sini dikatakan, apabila hak itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan kepadanya. Apabila berupa tuduhan zina atau sejenisnya, maksudnya fitnah, maka dia harus memberikan kesempatan kepadanya untuk menghukumnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berubah ghibah atau gunjingan, maka dia harus meminta kehalalannya darinya. Di situ ditulis footnote nomor 40, bisa dilihat di bawah ya. Saya berkata, kata Imam Nawawi rahimahullah, ini apabila meminta kehalalan tersebut tidak menimbulkan kemudaratan lain. Namun jika memunculkan kemudaratan, maka yang harus dilakukan adalah cukup dengan mendoakan saja. Adapun hadis, kafaratu maniktabtahu an tastaghfiralah. Pelebur dosa terhadap orang yang telah engkau gunjing adalah engkau memohon ampun untuknya. Maka hadis ini maudhu atau palsu, sebagaimana telah saya jelaskan dalam silsilah ahadis dhaifah dan maudhu'ah. Maaf, ini perkataan bukan Imam tapi perkataan Albani. Ya, Syekh Albani rahimahullah. Ucapan Syekh Albani dikatakan di sini, apabila meminta kehalalan tersebut tidak menimbulkan kemudaratan, perlu dikaji ulang. Karena apa yang beliau wajibkan dan beliau anggap sudah cukup, yakni mendoakan, bisa jadi tidak mengembalikan kemuliaan orang bersih yang dizalimi itu di dunia dan di tengah-tengah manusia. Maka dalam kondisi ini, orang yang telah berbuat zalim wajib mencabut kedustaan, kebohongan dan tuduhan-tuduhannya. Kemudian siapakah yang berhak memperkirakan kemudaratan, yang zalim atau yang dizalimi? Ataukah mereka harus mengangkat hakim penengah yang menetapkan cara-cara minta maaf dan meminta kehalalan yang tidak menimbulkan satu kerusakan atau kerusakan-kerusakan yang lain. Memang orang yang dizalimi bisa mengambil manfaat dari doa, akan tetapi hal tersebut bukanlah taubat yang diterima dari orang zalim. Hadis yang dipakai orang awam yang biasa menzalimi orang lain adalah maudhu', hadis yang tidak benar, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Albani tadi.